Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kelompok 2 kali ini akan membahas tentang peluang bisnis. Saya atas nama Iqmal dengan NIM A0423013 diberi tugas jadi selaku moderator pada kelompok 2, di mana kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang ada di samping saya atas nama Miftahul Jannah, Musdalifah, dan Ika, yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, pemateri saya persilakan untuk memaparkan materinya terlebih dahulu. Baik, saya akan membacakan materi pertama. Peluang usaha diartikan sebagai sebuah peluang usaha yang menjanjikan dan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Peluang usaha adalah kesempatan yang pasti bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada dan dengan memanfaatkan berbagai kesempatan, baik itu peluang usaha apa saja yang bisa dengan sigap dapat diambil. Adapun beberapa cara agar ide dapat menjadi peluang, antara lain: yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi, bagaimana pekerjaan dilakukan atau dimodifikasi dengan cara melakukan suatu pekerjaan. Adapun sumber-sumber peluang, yang pertama, proses penjaringan ide potensial menjadi produk atau jasa yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika ide dimunculkan secara real, seperti dalam bentuk barang dan jasa, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan produk jasa yang ada di pasar. Selain itu, produk dan jasa tersebut harus menciptakan nilai bagi pembeli atau penggunanya. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Wirausahawan harus mengawasi potensi yang dimiliki pesaing, misalnya kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan dan keuntungan yang dimiliki pesaing di pasar. Untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, dan peluang yang dimiliki pesaing dan peluang yang dapat kita peroleh didasarkan pada beberapa pernyataan penting seperti berikut ini: bagaimana kemampuan teknik yang dimiliki pesaing dan bagaimana reputasi pesaing untuk mencapai sukses dalam pengembangan produk, dan pernyataan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing dalam kapabilitas dan sumber-sumber yang dimiliki. Yang pertama, sejauh mana kemampuan dan kesediaan pesaing untuk melakukan investasi. Yang kedua, kebutuhan pasar apa yang dimiliki pesaing, dan pertanyaan untuk menentukan apakah pintu peluang ada atau tidak. Saya akan melanjutkan pembahasan yang pada analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Beberapa biaya yang diperlukan membuat produksi tersebut adalah biaya yang kita keluarkan lebih efisien dari biaya yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang pertama yaitu menafsirkan biaya awal. Beberapa biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru, dari mana sumbernya dan untuk apa digunakan. Berapa yang diperlukan untuk operasi, untuk perluasan dan untuk biaya lainnya. Yang kedua, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Risiko yang harus diperhitungkan terdiri atas resiko teknis, resiko finansial, dan resiko pesaing. Berhubungan dengan proses pengembangan produk yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan kapabilitas serta karakteristiknya, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh pasar. Adapun resiko finansial adalah resiko yang timbul sebagai akibat ketidakcukupan finansial baik pada saat pengembangan produk
baru maupun dalam menciptakan dan mempertahankan perusahaan dalam memberikan dukungan biaya produk baru. Adapun resiko pesaing adalah kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Resiko pesaing terdiri atas empat. Yang pertama yaitu kemungkinan kesamaan dan keunggulan produk antara yang dikembangkan wirausahawan dengan yang dikembangkan pesaing. Yang kedua, tingkat keberhasilan yang dapat pesaing dalam mengembangkan produknya. Yang ketiga, seberapa jauh dukungan keuangan pesaing bagi pengembangan produk baru dan produk yang dilempar ke pasar. Yang keempat, apakah perusahaan baru cukup kuat untuk mengatasi serang-serangan pesaingnya? Baik, saya akan menjelaskan materinya, yaitu alat analisis peluang. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang usaha adalah analisis SWOT. SWOT merupakan suatu metode analisa mengenai kekuatan dan kelemahan, baik untuk dipakai di organisasi, produk, market, ataupun diri sendiri, serta cara analisa mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Produk, market, ataupun diri sendiri yang dilakukan eksternal terhadap hal tersebut. SWOT kepanjangan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan treatment atau ancaman. Inovasi dapat bersumber dari adanya peluang-peluang sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Inovasi dapat dihasilkan melalui suatu penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini merupakan suatu inovasi yang sistematis dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Perusahaan ini berprinsip harus melakukan inovasi terus-menerus bagi kelangsungan hidupnya. Yang kedua, keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan atau kegagalan baik dari perusahaan sendiri maupun dari perusahaan lain dapat dijadikan sumber ide bagi suatu inovasi. Keberhasilan peluncuran suatu produk merupakan ide untuk melakukan inovasi bagi produk yang lainnya. Yang ketiga, kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat. Inovasi dapat bersumber dari memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat. Misalnya, semua masyarakat mempunyai kebutuhan akan perumahan, namun keinginan dari individu masyarakat tersebut berbeda-beda sesuai dengan selera dan keadaan ekonomi mereka. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami adalah peluang usaha adalah kesempatan yang pasti bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada dengan memanfaatkan berbagai kesempatan, baik itu peluang usaha apa saja yang bisa dengan sigap dapat diambil. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.